Hai semua, saya Caca. Hari ini saya mau berbagi resep untuk membuat roti. Dari satu resep ini bisa untuk membuat berbagai aneka roti. Dan jika mengikuti langkah-langkahnya dengan tepat, hasilnya saya jamin lembut dan enak. Untuk bahan-bahan dalam pembuatan roti ini, saya akan bahas satu persatu secara rinci. Yang pertama adalah terigu sebanyak 250 gram. Untuk membuat roti, sebaiknya menggunakan tepung terigu protein tinggi. Karena protein tinggi membuat adonan mengembang dengan baik pada saat fermentasi. Kadar glutan yang tinggi juga memperkuat struktur roti, sehingga saat mengembang tidak mudah kempis. Gulanya saya pakai 50 gram. Gula yang digunakan sebaiknya gula kastor, yaitu gula pasir yang butirannya halus, supaya mudah tercampur. Tapi kalau nggak ada gula kastor, pakai gula pasir biasa nggak apa-apa. Telur sebanyak 1 butir. Penggunaan telur dalam pembuatan roti tidak wajib. Telur bisa diganti dengan menambahkan cairan, bisa berupa susu atau air biasa. Kemudian mentega atau margarin. Saya pakai 15 gram margarin dan 10 gram butter oil substitute. Butter oil substitute adalah minyak pengganti butter. Teksturnya seperti mentega dan warnanya lebih cerah, terbuat dari lemak nabati. Penggunaan butter oil substitute ini membuat adonan menjadi lebih lembut. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai juga nggak apa-apa, bisa diganti dengan full margarin atau diganti dengan full butter. Yang penting total beratnya yaitu sebanyak 25 gram. Ragi sebanyak 5 gram. Sebaiknya gunakan ragi yang masih aktif. Cara mengetesnya, campur ragi, gula, dan air hangat, aduk, tutup, dan biarkan selama 15 menit. Kalau muncul gelembung, berarti raginya masih aktif. Garam 2,5 gram atau setengah sendok teh. Garam ini fungsinya selain untuk memberi rasa gurih, yaitu untuk mengontrol aktivitas ragi dalam proses fermentasi. Bread improver sebanyak 0,75 gram. Ini berfungsi untuk membantu ragi dalam memproduksi gas sehingga adonan menjadi lebih mengembang. Tapi ini opsional ya, kalau nggak dipakai nggak apa-apa, bisa di skip. Air es sebanyak 100 ml dan whipped cream sebanyak 35 ml. Untuk whipped cream itu opsional juga, bisa diganti dengan susu cair, atau kalau nggak mau pakai susu bisa diganti dengan full air aja. Air yang digunakan harus air es ya. Jadi kalau kita menguleni adonan, terutama kalau pakai mixer, itu suhu adonan akan cenderung panas karena gesekan alat. Nah, panas ini membuat adonan bisa berfermentasi sebelum waktunya. Maka dari itu, fungsi dari air es ini untuk mengimbangi suhu panas dari mixer. Soalnya kalau adonan berfermentasi sebelum waktunya, maka pada saat adonan didiamkan malah jadi nggak mengembang dengan sempurna. Sekarang kita akan mulai langkah-langkah dalam membuat adonan roti. Yang dimasukkan pertama adalah bahan-bahan kering dahulu, kecuali garam. Jadi masukkan tepung terigu, gula, ragi, kemudian aduk dulu supaya rata dengan kecepatan rendah. Pengocok yang digunakan untuk membuat roti adalah jenis hook seperti ini. Setelah adonan kering tercampur rata, baru kemudian masukkan telur. Ini saya ukur menggunakan stopwatch untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai adonan menjadi kalis. Masih dengan kecepatan rendah, masukkan cairan sedikit demi sedikit. Ini pertama, saya tuang dulu whipped creamnya. Kemudian, disusul dengan air es. Menuang air ini harus sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus. Karena air ini belum tentu kita pakai semua. Soalnya, setiap adonan berbeda kebutuhan airnya. Misalnya, tadi kita pakai telur yang ukurannya besar. Otomatis, jumlah cairannya berbeda dengan kalau kita pakai telur yang ukurannya kecil. Jadi kita harus lihat juga ya, kalau adonannya sudah dirasa cukup air, jangan ditambah lagi. Jangan sampai adonan jadi lembek gara-gara kebanyakan air.
Nah, airnya segini saya rasa sudah cukup. Masih ada sisa air, saya timbang dulu berapa sisanya. Ternyata sisa airnya sebanyak 15 gram. Ini saya tambah kecepatannya ya. Waktunya sudah berjalan 5 menit. Kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita balik adonannya menggunakan spatula. Ini boleh dilakukan sesekali ya, supaya adonannya tercampur dengan rata. Lanjutkan menyalakan mixernya kembali. Oh ya, untuk menyetel kecepatan itu harus bertahap ya. Jangan langsung kepada kecepatan yang tinggi, karena bisa merusak mesin. Apalagi kalau mangkuk sudah berisi adonan seperti ini. Sebaiknya dimulai dengan kecepatan rendah dahulu, kemudian sedikit demi sedikit kita pindah kepada kecepatan yang kita inginkan. Nah, ini sudah mau masuk 8 menit, adonan sudah setengah kalis. Kita masukkan margarin dan garamnya dulu ya. Jadi, memasukkan margarin dan garam itu sewaktu adonan sudah setengah kalis. Jangan memasukkan di awal ya, karena margarin mengandung garam dan garam itu menghambat kerja ragi. Nyalakan kembali mesin, kecepatannya bertahap ya. Oh iya, setiap mixer itu berbeda jumlah kecepatannya. Ada mixer yang kecepatannya 5, ada yang 6, ada juga yang 8. Jadi nggak bisa dijadikan patokan ya. Ini sudah berjalan 10 menit. Kita matikan kembali mixernya untuk membalik adonannya. Sudah berjalan 15 menit. Ini sudah 20 menit, kita tunggu sebentar lagi ya. Sudah 23 menit, saya rasa sudah cukup kalis. Potong adonan menggunakan gunting. Jangan ditarik dengan tangan ya, karena akan merusak serat adonan. Supaya adonan tidak lengket di tangan, kita bisa usapkan dahulu minyak di tangan kita. Sekarang kita lakukan window pan test. Adonannya sudah kalis ya. Ciri adonan kalis, bila ditarik seperti ini, tidak robek dan lentur. Siapkan wadah bersih dan kering. Bulatkan adonan seperti ini. Kemudian, taruh adonan di dalam mangkuk dan tutup mangkuknya menggunakan plastik atau bisa juga menggunakan kain bersih. Ini saya diamkan adonan selama 30 menit atau sampai adonan mengembang 2 kali. Setelah 30 menit, kita kempiskan adonannya. Kemudian, kita siapkan timbangan. Biasanya saya bungkus dulu dengan plastik wrap seperti ini.
Gunakan scraper atau gunting untuk memotong adonan. Ingat, jangan memotong adonan menggunakan tangan ya. Karena itu bisa merusak serat adonan. Tempiskan adonan sampai benar-benar tidak ada udara yang terperangkap dalam adonan. Kalau tidak ada timbangan, bisa bagi adonan seperti ini. Ini membantu memudahkan untuk membagi adonannya. Selalu tutup adonan menggunakan kain atau plastik ya, supaya adonan tetap lembab. Ini saya timbang adonannya, kurang lebih masing-masing sebanyak 40 gram. Untuk satu resep ini menghasilkan 10 adonan dengan berat 40 gram dan sisanya satu adonan 35 gram. Sekarang kita bulat-bulatkan adonannya, bisa dengan cara seperti ini. Atau kalau saya terbiasa membulatkan adonan seperti ini, bentuk tangan membentuk huruf C, seperti ini, kemudian kita bulatkan adonannya. Ini hasilnya. Kita coba lagi ya, bentuk tangan seperti huruf C, bagian yang ini menyentuh alas. Menempel pada alas, kemudian bulatkan adonan. Dengan membuat gerakan memutar. Kita coba dengan jarak lebih dekat. Nah, gerakan memutar seperti ini. Ini akan membantu adonan menjadi bulat. Saya coba dengan gerakan lambat. Posisi tangan tetap menyentuh alas saat melakukan gerakan memutar. Tutup kembali adonan dengan kain bersih, kemudian kita tunggu selama 15 menit. Sambil menunggu adonan, saya menyiapkan isiannya dahulu. Yang pertama, karena akan membuat roti sosis, saya menyiapkan sosis, saus tomat, mayones, dan sedikit susu kental manis. Pertama, tuang mayones dalam mangkuk. Kemudian, campur dengan sedikit susu kental manis. Siapkan plastik segitiga, taruh di dalam gelas, aduk susu kental manis dan mayones, kemudian tuang ke dalam plastik segitiga. Kemudian, ikat plastik segitiga seperti ini. Saya juga akan membuat roti susu. Siapkan susu bubuk dan margarin. Kemudian, lelehkan dulu margarinnya dengan menuang air panas seperti ini. Ini adalah cara mudah untuk melelehkan margarin.
Biarkan meleleh dengan sendirinya dan sesekali diaduk. Campur margarin dengan susu, kemudian aduk rata. Kita bisa membuat sendiri bahan isian roti dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Setelah 15 menit, adonan sudah mengembang kembali. Sekarang siap diisi dengan bahan isian ya. Siapkan rolling pin, oles dengan sedikit minyak supaya tidak lengket. Bila nggak ada rolling pin, bisa pakai paralon yang sudah dicuci bersih. Jangan menambahkan tepung terigu dalam proses ini. Bila adonan terasa lengket, kita cukup mengoleskan sedikit minyak pada tangan atau rolling pin. Setelah dipipihkan, isi adonan dengan bahan isian. Yang pertama, saya isi dengan susu yang tadi sudah dicampur dengan mentega. Rapatkan adonannya, pastikan benar-benar rapat, jangan sampai ada celah. Sekarang roti sosis, pipihkan adonan berbentuk lonjong. Taruh sosis, karena saya pakai sosis yang kecil, maka saya taruh 2 buah. Lipat dan rapatkan adonan. Kemudian saya potong-potong. Setelah dipotong, bentuk seperti ini. Nanti saya akan buat video mengenai macam-macam cara membentuk roti ya. Ikuti terus channel saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Bunyikan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, share, dan ditunggu komennya ya teman-teman. Siapkan loyang, alasi dengan kertas roti atau kalau saya memakai kertas silpat ini. Kertas ini terbuat dari fiberglass dan silikon yang food grade, aman untuk makanan. Dan bisa dipakai berkali-kali. Kalau nggak ada kertas roti atau kertas silpat ini, cukup olesi loyang dengan margarin. Susun roti di atas loyang dan jangan terlalu dempet ya, beri jarak satu sama lain, karena pada saat proses proofing nanti adonan akan lebih mengembang, dan pada saat di oven nanti adonan juga mengembang lagi. Diamkan selama 1-1,5 jam. Lamanya proses proofing ini tergantung pada suhu di tempat tinggal kita. Kalau misalnya suhu di tempat tinggal kita panas, maka waktu proofingnya menjadi lebih cepat. Waktu pembuatan juga berpengaruh. Kalau kita buat adonan di siang hari, maka waktu proofingnya beda dengan kalau kita buat adonan pada saat malam hari. 20 menit sebelum masuk oven, panaskan dahulu ovennya ya. Nyalakan api atas dan bawah dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah 1 jam sebelum dipanggang, olesi permukaan roti dengan bahan olesan. Bisa dengan susu cair, susu evaporasi, kuning telur, ataupun air biasa. Fungsinya untuk melembabkan roti. Kemudian, taruh topping di atas rotinya. Untuk roti sosis, saya beri saus tomat.
mayones, dan taburan daun parsley. Sedangkan untuk roti susu, atasnya saya taburi lagi dengan isian susu tadi. Jadi, untuk roti yang ada toppingnya, sebaiknya menaruh topping tuh pada saat selesai proses proofing yang terakhir atau pada saat mau di oven. Jangan menaruh topping pada saat sebelum proses proofing. Rotinya siap dipanggang. Panggang dengan api bawah dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit, matikan api bawah, ganti dengan api atas selama 5-10 menit, tergantung tingkat kematangannya. Bila dirasa warnanya sudah coklat, bisa langsung diangkat. Setelah keluar dari oven, hentak-hentakan dahulu loyang seperti ini. Kemudian siapkan bahan olesan. Ini saya pakai margarin yang dilelehkan dan dicampur madu. Bahan olesan bisa juga memakai margarin yang dicampur dengan susu kental manis atau memakai margarin saja. Oles selagi masih panas ya, hasilnya roti akan menjadi mengkilat dan cantik. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita coba dulu yang satu ini ya. Hasil rotinya lembut sekali. Kemudian kita lihat roti pizzanya. Ini juga lembut sekali. Roti ini kesukaan anak-anak. Rotinya bisa bertahan 3 hari tetap dengan tekstur yang lembut seperti ini. Roti sebaiknya dibungkus plastik atau disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.